bahwa apabila memang dimintakan untuk menghadirkan barang bukti, tentu saja kami dari tim termohon PK keberatan karena yang pertama barang bukti tersebut sudah dieksekusi karena sudah ingkrah perkaranya, sehingga keberadaannya sendiri kami tidak mengetahui sekarang. Faktanya klien kami juga belum menerima yang disita sama mereka ini. Kalau udah inkrah kembaliin dong. Ini kan belum dikembaliin sampai sekarang. Apanya Pak yang dikembalikan? Motor segala macam kan belum dikembaliin. Kami menerangkan bahwa kalau kami yang diminta menghadirkan, tentu saja kami tidak mengetahui karena sesuai putusannya itu sudah dikembalikan kepada penyidik Polda. Udah gini aja ya, tutup poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, abu yang itu kelihatan separoh, juga ada paku dia masih nguap-nguap dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Dicengklung. buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. masih dalam rangka pengawalan 4 hari kosong sebelum sidang berikutnya ya. Kita mengawal semoga tetap bisa di permukaan gitu ya kasus Vina ini viralitasnya. Ada info apa hari ini meluncur? Terus Ini yo, dari sidang kemarin terakhir banyak netizen, teman-teman netizen menyorot jaksa penuntut umum gitu ya. Enggak cuman teman netizen doang, ada juga Pak Susno, ada juga Dede, ada juga Kang Dedi yang sedikit menyorot jaksa penuntut umum gitu lah ya. Ini ada momen menarik yang mungkin kemarin kelewat, ada satu people yang kelewat juga, Mamang juga kelewat karena momen ini after mau menuju break gitu. Jadi kayak udah mau beres break pertama gitu. Jadi pihak JPU ini menyampaikan keberatannya mengenai, katanya kan kemarin sore tuh aku pun kecolongan tuh ya karena sidangnya panjang banget. Tim penasihat hukum dari pemohon itu sempat mengajukan ke hakim yang soal persidangan di TKP, itu kan kita tahu ya, sama yang soal untuk dihadirkan barang bukti. Nah pada saat 2 hari sebelumnya itu tidak pihak hakim, majelis hakim tidak menanyakan kepada JPU. Sekarang akhirnya ditanyakan dan ternyata pihak JPU keberatan untuk menghadirkan barang bukti dengan alasannya yang wadididau. Terus juga soal persidangan di TKP nih. Dari Kompas TV, ceki play. Baik, kita ya yang penasihat hukum sampaikan, tim dari penasihat hukum sampaikan yang kemarin sore ya kan, mengenai permohonan untuk mengadakan pemeriksaan setempat dan untuk menghadirkan barang bukti. Kami belum tanyakan tanggapan dari termohon PK. Bagaimana tanggapannya dari termohon PK? Silakan Pak. Terima kasih majelis yang mulia. Kami akan menanggapi terhadap permohonan dari pemohon PK. Yang pertama mungkin terhadap barang bukti, bahwa apabila memang dimintakan untuk menghadirkan barang bukti, tentu saja kami dari tim termohon PK keberatan karena yang pertama barang bukti tersebut sudah dieksekusi karena sudah ingkrah perkaranya, sehingga keberadaannya sendiri kami tidak mengetahui sekarang gitu. Dan kemudian yang kedua terhadap pemohon untuk pemeriksaan di lokasi, kami mempertimbangkan juga terhadap keamanan, terutama keamanan pribadi masing-masing kami. Jadi kami meminta yang mulia untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut perlu, karena tentu saja kami harus terlebih dahulu melaporkan hal tersebut ke pimpinan untuk diberikan izin atau tidak. Demikian ya majelis yang mulia. Terima kasih. Oke, mengenai barang bukti yang diajukan oleh pemohon ya untuk dihadirkan gitu kan. Ini mesti diingat tadi ya, jawaban jaksa tuh tadi bilang sudah dimusnahkan. Nggak tahu keberadaannya karena sudah ingkrah gitu kan. Nggak tahu keberadaannya berarti kan.
Terus juga ingat tuh ya, nggak tahu keberadaannya karena sudah ingkrah tuh ya. Yes. Soalnya nanti di beberapa menit berikutnya saat dibahas di putusan berubah lagi alasannya. Tapi nanti kita lihat ya. Terus juga saat mengomentari itu soal permohonan dari pemohon gitu, tim kuasa hukum 6 terpidana ini minta untuk sidang di TKP. Yes. Sebenarnya dari pihak hakim kan ya sederhana kemarin kan ya, kita akan pertimbangkan kalaupun diterima nanti tolong dari segi keamanannya gitu kan diserahkan kepada tim pemohon, dalam kasus ini tim kuasa hukum 6 terpidana gitu ya. Ternyata pihak jaksa juga ikut mengkhawatirkan soal keamanan gitu. Ya di sini yang aku mikirnya keamanan siapa yang berani menyenggol penegak hukum loh? Kalau aku sih ya itu sih mau nyorot ke yang dibilang ya perlu dipertimbangkan lagi apakah itu perlu atau tidak katanya. Ya menurut aku perlu banget ya untuk biar seklir-klirnya gitu. Jadi nggak pakai kira-kira segini, oh di Google Maps segini. Jadi ya langsung ke sana buat ngukur jaraknya berapa, lihat TKP-nya yang kejadian itu di mana gitu kan. Lebih enak juga kan. Betul, kan ke-trigger pun ini sebenarnya kan dari pertanyaan pihak termohon ke satu di antara 5 saksi yang dihadirkan sebagai saksi fakta yang melihat 6 terpidana ini ada di depan warung Bu Nining kan. Sebenarnya kan ke-trigger dari situ. Iya. Kan Anda yang men-trigger gitu ya daripada ngalor ngidul gitu kan, karena Anda pasti akan memegang iya katanya 100 meter gitu ya nggak, ya udah dari pihak pemohon sih ya udah simpel, oke kita langsung aja di TKP. Masalah keamanan buat tim Peradi mah kayaknya mah sangat-sangat mungkin ya dengan apa ya sekelas tim Peradi mah gitu mungkin bisa nge-hire teman-teman ormas setempat gitu kan, atau bahkan kemarin aku lihat juga pada saat Bang Oto mengajukan itu di komen itu banyak netizen, cukup banyak juga netizen yang saya warga Cirebon saya siap membantu pengamanan, banyak banget yang seperti itu, bahkan dari warganya sendiri pun mau turun, yuk kita siap bantu pengamanan gitu. Ya kalau perlu kekurangan personil mungkin bisa minjem dari pusat, bisa minta tolong teman-teman TNI gitu, pasti pasang badan teman-teman TNI mah ya. Iya kan biar jelas-jelasnya. Ini ada respon dari tim pemohon saat ia mendengar tadi tanggapan dari pihak JPU mengenai barang bukti dan juga sidang di TKP ya. Ciki lanjut. Bapak yang ajukan permohonan Pak. Bukan, ini tadi bilang udah inkrah, barang buktinya sudah tidak ada kan begitu. Faktanya klien kami juga belum menerima yang disita sama mereka ini. Kalau udah inkrah kembaliin dong. Ini kan belum dikembaliin sampai sekarang. Apanya Pak yang dikembalikan? Motor segala macam kan belum dikembaliin. Barang buktinya. Ya karena dalam putusan disebutkan dipakai dalam perkara lain. Kita lihat putusannya. Gitu. Jadi artinya masih ada barang buktinya. Ini kami cek. Satu lagi yang mulia terkait dengan keberatan termohon untuk menghadirkan barang bukti bahwa dengan alasan sudah inkrah. Kalau sudah inkrah berarti 3 DPO fiktif, berarti diakui fiktif. Karena kalau sudah inkrah berarti terpidananya, tersangkanya dan ini sudah diproses semua. Kenyataan ini sekarang ini masih menggantung ada 3 DPO. Nah, kita clearkan dulu majelis. Kalau sudah dinyatakan clear, inkrah, pernyataan dari termohon, maka DPO itu kita anggap nggak ada fiktif begitu, supaya kami menyesuaikan untuk menghadirkan novum kepada kami. Mohon yang majelis yang mulia menegaskan kembali, apakah lewat persidangan ini untuk ditanyakan DPO itu masih dicari atau sudah inkrah semua, sudah selesai? Kalau sudah selesai dimusnahkan. Kalau dimusnahkan sudah tidak ada, pertanyaan kami kalau DPO itu nanti ketangkap, pakai barang bukti apa? Apa mau disulap lagi mengadakan gitu majelis? Makasih. Yang Bapak bertanya. Ini sebelum dilanjut aja ya, dari penjelasan jawaban dari pihak termohon aja enggak, berarti kan benar kata Bang Jutek tadi. Iya. Gak usah jauh-jauh. Berarti kemarin Peggy pakai barang bukti apa lu? Makanya kalah di pra-peradilan gitu ibaratnya kan. Iya. Jadi sebenarnya masih ada barang buktinya atau sudah dimusnahkan karena sudah ingkrah. Ya kan opsinya masih ada karena masih digunakan untuk pencarian 3 DPO. Iya, permasalahan pencarian 3 DPO atau sudah dimusnahkan karena sudah ingkrah dan 3 DPO ini sudah dihapus, dianggap fiktif berarti kan. Yang benar yang mana nih? Lanjut lagi. Makasih. Yang Bapak
pertanyakan tadi, sebentar. Yang Bapak pertanyaan tadi putusan nomor berapa? Yang sepeda motornya? Putusan 34 juga ada, itu belum. Jadi hasilnya dipakai oleh, tidak dikembalikan tapi dipakai dalam perkara lain. Artinya masih ada DPO gitu. Coba silakan Pak untuk maju ke depan kita lihat sama-sama. Yang Bapak maksud ini bukan putusannya. Ayo Pak, kita lihat barang buktinya. Yang maksudnya ini bukan. Ya, Yang Bapak pertanyakan yang mana? ini Pak, yang majelis bahwa ya, artinya menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya ada lebih kurang beberapa sepeda motor, ada handphone, ya, dikatakan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ini yang Hadi Saputra dan kawan-kawan. Ya. Ini yang Bapak maksud tadi. Ya, ini kan 3. Bapak. Ini Andi gitu. Ya. Kemudian dalam putusan nomor 4 dijelas dikatakan menetapkan barang bukti berupa dan seterusnya. Semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Andi Dani Peggy alias Perong DPO. Berarti kasus ini masih izin majelis, kami menerangkan bahwa kalau kami yang diminta menghadirkan, tentu saja kami tidak mengetahui karena sesuai putusannya itu sudah dikembalikan kepada penyidik Polda. Tadi beberapa menit yang lalu nggak gitu Nggak loh. gitu Beberapa ngomongnya. menit yang lalu dibilang karena sudah dieksekusi, karena sudah ingkrah. Iya. Terus begitu ngeliat putusan bilangnya ya nggak bisa karena kan di sini udah tertulis diserahkan ke penyidik Polda. Enggak, Iya. gini. Baca nggak sih sebenarnya? Tolonglah. Ini Iya. 8 orang seumur hidup, 7 orang seumur hidup kok kayak dibuat bercandaan gitu. Iya, Tolonglah. barusan kita ingat banget kalau ada perlu tinggal nanti dimundurin iya, aja sampai tinggal dipecut gitu. Iya, ngomongnya sudah kami tidak bisa menghadirkan barang bukti karena barang Sudah bukti sudah dieksekusi karena sudah ingkrah. Sudah ingkrah. Terus sekarang begitu lihat putusan bunyinya begitu, ngikut putusan. Jadi yang bener yang mana? Kalau aku sih sederhana, pertanyaanku, baca nggak sih sebenarnya? Hei, ini urusan nasib orang loh, kok kayak bercandaan begini? Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Tentu saja itu sudah menjadi kewenangan Polda dan barang itu sudah diserahkan dari tahun 2017 sejak putusan ini ingkrah. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin dari pemohon bisa berkoordinasi dengan penyidik Polda langsung untuk bisa apakah bisa menghadirkan barang bukti tersebut. Terima kasih. Oke, jadi keberatan kami tentang jawaban termohon bahwa itu sudah ingkrah, mohon termohon cabut. Terima kasih. Ya. Jadi tim Pradi ini emang sakti sangar-sangar. Iya, Dikunci, benar-benar dikunci. Kenapa memang ngomong dikunci? Karena tadi kan, oke, ibaratnya gini ya, sederhananya ya, yang aku tangkap ya. Oke, lu mau ngambil ngikut putusan nih ceritanya nih. Iya. Oke, udah, berarti tadi cabut ya. Terus juga nggak dikasih kendor karena ngikut putusan. Ada lagi follow up dari tim Pradi yang bikin ngunci lagi nih, meluncur. Cus. Kita sudah dengar ya. Sebentar Pak. Ya. Izin yang mulia, karena ini dulu masih wilayah sana untuk bukti penyerahannya yang mulia. Terima Ya. kasih. Oke, karena mau ngikutin hasil putusan yang berbunyi diserahkan ke Penyidik. ke penyidik Polda Jabar untuk nge-follow up perkara lanjutan Ya. gitu kan. Karena pada saat itu di take overnya dari ini kan kejaksaan Cirebon ini kan. Ya udah sekalian bawa buktinya kalau lu udah nyerahin gitu. Ya, biasanya ada ini kan berita acara serah terima gitu kan. Jadi nggak cuman iya udah ngikut, iya ngikut putusan, udah diserahin, jadi kita nggak bisa ngadirin, jadi silakan, karena potensi dari
apa kuasa hukum meminta dan dikabulkan mengingat kondisinya seperti ini kayaknya susah deh kalau meminta langsung gitu kan. Jadi kemungkinan nggak akan bisa dihadirin, tapi nggak cuma berhenti sampai di sini aja sama tim kuasa hukum udah dikunci. Oke kalau gitu nggak usah hadirin barang buktinya. Kalau dari pihak JPU hadirin aja serah terimanya gitu kan, bukti-bukti penyerahannya. Oke lanjut lagi. Lanjut. Iya, nanti kami kalau memang diperlukan dan diinikan kami akan melampir. Terima kasih. Ya. Dan mohon dihadirkan untuk di dalam persidangan berikutnya Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Akan kami pertimbangkan. Ya. Apakah perlu untuk dihadirkan, kami musyawarah terlebih dahulu. Kami tidak bisa menyimpulkannya sekarang. Karena ya kami harus bermusyawarah terlebih dahulu. Ya, begitu tanggapannya ya. Mengenai PS, memang saya sependapat dengan yang disampaikan oleh termohon. Seperti yang saya sampaikan pada sidang yang lalu, kalau permohonan saudara itu kami kabulkan, ya, yang paling utama itu adalah faktor keamanan. Kami bukan hanya menjamin keamanan bagi para terpidana, tapi kami juga menjamin keamanan untuk kita semua. Karena yang memohon itu saudara, apakah saudara bisa pastikan itu dapat diberikan perlindungan terhadap kami apa tidak? Itu pun kalau permohonan saudara kami kabulkan nantinya. Baik majelis, seperti sudah diungkapkan disampaikan dalam persidangan yang lalu, kami siap untuknya. Pasti bisa. Aku baru kepikiran gak cuma minta tolong atau nge-hire teman-teman Ormas Cirebon gitu kan. Bisa juga, ini aku sampai merinding nih. Organisasi ekstisi yang sekarang jadi organisasi turun gunung lewat Kang Doci. Kang punten minta tolong anggota-anggotanya tolong dibantu untuk partisipasi mengamankan area sekitar mana aja gitu karena akan dilakukan persidangan di TKP. Iya benar. Iya karena kita lihat di sini spirit teman-teman ekstisi, Franz dan kawan-kawan, Kang Doci dan kawan-kawan pengen apa ya ngeklirin ini gitu karena nggak mau dibawa-bawa dengan kasus geng motor dulu kan. Kan gini ya atmosfernya tuh seolah-olah ekstisi ini negatif gitu kan sampai punya musuh gitu sampai akhirnya musuhnya melakukan hal yang seperti ini gitu kan. Nah sekarang tim atau organisasi ekstisi yang diwakili Kang Doci dan kawan-kawan gitu kan ikut mengawal kasus ini gitu dengan maksud nggak clearin semua. Gitu pasti bisa menurutku mau banget gede kok itu bisa yang dari Bandung turun yang di Cirebon turun untuk membantu nge-clear area, ngamanin bisa gabung sama tim Ormas bisa. Iya, apalagi kan udah di apa ya aku bilangnya kasarnya udah atas perizinan dari kepolisian juga kan, organisasi mereka juga. Iya, kan? udah izinnya udah jelas gitu resmi iya, gitu. Jadi bisa. kayak nggak usah diragukan lagi deh gitu. Iya, bisa. Jadi tinggal majelis hakim memutuskan yakin dengan keamanan yang akan dihadirkan oleh tim Peradi gitu, maka dari itu kita putuskan untuk sidang PS atau sidang di TKP gitu. Wah, itu pecah sih. Iya. Pecah itu pasti dar kelihatan jelas las. Iya dan pasti banyak yang datang sih pasti. Pasti banyak yang datang, tolong. Pasti mantap itu. Coba lanjut dikit. Lanjut. Begitu ya, nanti akan kami pertimbangkan termohon ya mengenai permohonan itu. Dan tidak bisa kami simpulkan sekarang. Baik, ada berapa saksi lagi yang akan dihadirkan? Nah, jadi itu momennya tuh setelah sidang pertama di hari Jumat tuh, sesaat sebelum mau break Jumatan, kalau nggak salah tuh, ada diskusi tadi terjadi gitu. Jadi banyak mungkin satu people, teman-teman netizen yang keskip gitu kan, makanya kita sikat, kita hadirkan. Tapi informasinya sampai terakhir kemarin sidang hari Jumat itu putusan untuk iya atau tidak sidang di TKP itu masih belum. Jadi kemungkinan mungkin disampaikannya di Rabu. Yang jelas permintaan Pak Otto itu setelah pemeriksaan semua saksi selesai sebelum menuju ahli itu ada satu kali aja gitu persidangan sidang di TKP gitu untuk ngebahas yang kemarin udah dibahas gitu kan bahwa dari sini mungkin gak ngeliat gitu
mungkin gak jarak dari A ke B ini katanya 100 meter gitu. Kalau berdiri di warung sini gimana ngelihatnya, kalau berdiri di Bunining mungkin gak ngeliat orang lewat tuh, pasti dibongkar semua. Harus jadi atuh please ini Pak Majelis please. Iya, tapi kayaknya feelingku sih bakal dipertimbangkan bener-bener sih Mang, karena ditanyanya nggak cuma sekali dua kali. Nggak cuma sekali dua kali. Make sure kalau angin-anginnya mah ya dari pihak majelis nih mungkin masih 60-40 nih, 60 pengen gitu, kayak penasaran juga, apalagi mengingat setelah kemarin sidang Jumat terakhir itu ditutup dengan majelis mengizinkan untuk Dede dan Liga Akbar minta maaf. Kan secara nggak langsung menurut Prof Nasrullah itu kayak udah menyimpulkan bahwa ya ini kacrut nih, aneh nih, kacau nih segala macam ya kan. Jadi kemungkinan bisa naik ke 70-30. Tinggal meyakinkan aja bahwa tim Peradi selaku kuasa hukum pemohon bisa menghadirkan keamanan yang seaman-amannya baik untuk hakim maupun untuk jaksa. Gas. Apalagi banyak teman-teman media yang turun gunung juga di situ. Ya clear lah, harusnya bisa lah. Pecah sih ini, pecah sih. Ditonton semua netizen, citizen, sidang di TKP. Wah, pecah banget sih, pasti mantap ini mah. Kita ke Reza Nio. Nio. Soal tim JPU di sidang PK 6 terpidana ini yang menjadi sorotan netizen, juga menjadi sorotan Kang Dedi juga Dede. Di sini ada sedikit obrolan after Dede memberikan kesaksiannya. Ya gosip-gosipin JPU dikit mungkin ya. Ceki-ceki. Pertama dari sisi aspek material dan formilnya udah nggak masuk. Peristiwa ini menurut saya sudah batal. Yang kedua, dari sisi hati nurani, siapa sih yang bisa punya hati, kan sekolahnya tinggi-tinggi itu sekolah hukumnya, kan sudah tahu dari seluruh rangkaian peristiwanya janggal. 3 DPO itu dinyatakan fiktif, yang 2 dinyatakan fiktif oleh Polda, yang 1 dinyatakan fiktif oleh pengadilan, gitu loh. Kan artinya sudah gugur ini. Dan harusnya juga jaksa kan mengerti, Pak. Iya, jaksa mengerti. Ya, tapi rangkaian peristiwa pembunuhan kan awalnya bermula dari pengejaran sama pelemparan. Kalau peristiwa itu saya bilang nggak ada, ya udah pasti jelas pembunuhan pun nggak ada dong, Pak. Bener-bener dari kemarin Dede menyala loh. Menyala ya, bukan orang yang sekolahnya tinggi sekali, hanya seorang kuli bangunan gitu kan, buruh, hanya seorang tukang cuci steam ya. Apapun pekerjaannya yang dia lakukan lah ibaratnya ya. Itu punya logika sederhana yang ya masuk. Penyebab permasalahan ini kan dianggap adanya pengejaran dan pelemparan, ya enggak, yang melihat kejadian tersebut sehingga menurutku ya mengasumsikan bahwa telah terjadi ino ya, walaupun nggak ada saksi mata yang menyatakan dipukul segala macam, di hohihin segala macam gitu kan, tapi si triggernya itu pengejaran dan pelemparan itu kuat. Tapi kan Dede udah mengaku bahwa ini nggak apa namanya, nggak ada sebenarnya. Gue tuh cuma dikondisikan aja pada saat itu, ibaratnya direkayasa, tolonglah. Kecuali JPU-nya memang tutup mata tutup telinga aja, jadi kayak nganggap kesaksian Dede nggak bener aja gitu. Kecuali itu. Ini apa ini? Lanjut lagi. Kan awal peristiwa pembunuhan sekali lagi. Jaksa kan harusnya lebih ngerti dari peristiwa pembunuhan Eki sama Pina aja kan dari awal mula pelemparan dan pengejaran. Nah kalau saya bilang itu keterangan saya palsu, nggak ada pelemparan, nggak ada pengejaran, nggak ada segerombolan anak di situ, berarti keterangan pembunuhan tidak ada dong. Mestinya. Ditambah lagi penguatan saksi kejadian, saksi fakta yang menyatakan bahwa itu kecelakaan. Nah pertanyaannya adalah ketika saksi fakta ada Adi, ada Ismail, terus ada siapa lagi yang dari Tangerang? Ada Purnomo yang dari Tangerang, ada satu lagi tuh. Siapa namanya? Ya kan, walaupun fotonya masih di HP-nya masih belum ditemukan ya, menurut saya. Mudah-mudahan ke depan bisa ditemukan. Tetapi dari rangkaian yang diucapkannya sudah benar menurut saya. Itu klop. Tinggal persoalannya adalah pertanyaannya adalah kalau yang menyatakan saksi kecelakaan sudah ada 3, yang mencabut saksi pelemparan sudah ada 2, kemudian terus yang menyatakan ada nggak saksi pembunuhan? Nggak ada, Pak. Ada nggak saksi pembunuhan? Nggak ada yang mengatakan. Yang mengatakan cuma paling saksi pelemparan doang. 1 orang kan? 1 orang. Itu pun diragukan. Makanya saya setuju itu konsepnya Pak Otto. Coba sidang di lokasi. Bisa juga Kang Dedi dengan bantuannya gitu kan untuk nge-hire bisa banget soal masalah keamanan menurutku ya. Karena balik lagi
banyak orang-orang besar yang berbaik hati gitu kan, dengan penuh resiko mau nyemplung ke kasus ini gitu untuk membantu gitu. Bisa udah majelis hakim mau izin langsung, yo sidang. Untuk keamanan tenang gitu ya. Konsumsi mungkin bisa dari tim keluarga terpidana gitu, nyiapin segala Iya, bisa. Yuk kalau mau mah bisa. Lanjut lagi. Kalau hakim sidang di lokasi, jaksa sidang di lokasi, itu udah kelihatan bahwa di lokasi itu ya bohong. Apalagi melihat jarak jauh. Karena kalau di salah satu di salah satu putusan itu kan justru kejadian mereka melakukan pelemparan tuh di depan rumahnya Bu Nining. Iya tuh, ada kan? Iya. Yang Adi datang memberitahukan bahwa dia bermasalah dengan Eki dan Ekinya akan lewat. Itu kan di depan rumah Bu Nining. Coba lihat tuntutannya. Kamu pernah baca nggak? Belum. Tapi dengar udah. Di depan rumah Bu Nining. Iya, depan rumah Bu Nining. Itu kan, aduh. Kemarin juga pas masuk gang itu kan jauh tuh kalau dari sini. Nah iya, itu nggak mungkin. Nggak kelihatan dulu, nggak mau terlewat, pelan aja nggak terlalu kelihatan, apalagi ngebut kan. Nggak mungkin gitu kan. Kalau hakim nggak nanya ya. Enggak. Karena kan hakim hanya mendengarkan. Hanya nanya doang terakhir sih Pak, kenapa kamu bisa memberi keterangan palsu? Ya saya bilang, kata saya, ya sebenarnya dari hati yang paling dalam ya saya nggak mau Pak sebenarnya di situ. Cuman pada saat itu kan saya di situ umur masih muda, pengetahuan juga kan saya belum luas kan. Ya di situ saya takut Pak. Ya rasa takut ada, rasa bingung ada, dan firasat saya ya ini mah dari firasat tadi saya mau kabur, takutnya udah konfirmasi sama orang depan yang jaga. Saya nggak kabur gimana ke depannya? Ya mau nggak mau ya udah saya terpaksa Pak. Saya bilang. Iya, pertama dia di situ tuh nggak bawa kendaraan ya, ternyata diboncengin sama Aep gitu. Sama menurutku yang paling tepat itu kenapa Dede rasanya takut, mungkin dia bingung ngejelasinnya juga ya. Karena dia udah kadung ngedenger. Iya. Kalau memang yang diucapkan ini Dede ini bener ya, soal di rekayasa disuruh menjadi saksi palsu ya. Karena dia udah kadung ngedenger ada perencanaan itu, udah kadung tahu gitu. Kalau nggak nyemplung, khawatir mungkin lu nggak ikut nyemplung nih, gua ngeri lu buka suara nih gitu. Jadi ya sebisa mungkin dicemplungin juga deh gitu, biar nggak ikut buka suara. Tapi ternyata setelah 8 tahun dia dar-der-dor pasang badan buka suara, ada hukuman loh, gas. Hukuman ibaratnya hukuman terberat pun, hukuman metong pun gas demi menebus kesalahan gitu kan. Lanjut lagi. Ke jaksa. Ke jaksa apa ke hakim? Ke jaksa ke hakim bilang gitu. Terus dia kan bertanya. Ketika kamu ngomong gitu, jaksa sikapnya bagaimana? Biasa aja sikapnya. Malah justru saya udah berharap, kata saya jaksa ya banyaklah pertanyaan kepada saya. Tapi jaksa malah nggak nanya. Satu pertanyaan itu doang, ya nggak masuk akal menurut saya pertanyaannya. Nah dia nanya sekarang, Dek kamu kalau pulang dari cucian ke Garut lah, pada saat 2016 aja kan saya masih di Cirebon, nikah juga sama istri orang Cirebon. Oh, bukan orang Garut. Bukan orang Garut, orang Garut kan pada nikah 2019 saya nikah sama orang Garut. Dan sekarang pun kan udah cerai, kan aneh pertanyaannya nggak masuk akal. Jaksanya bingung kan? Iya bingung. Makanya saya menunggu dari pas waktu pertama sidang, mudah-mudahan jaksa banyak pertanyaan sama saya nunggu. Maksudnya biar saya jelaskan lagi gitu Pak kepada jaksa gitu. Tapi jaksanya malah nggak banyak nanya. Jaksanya nggak banyak nanya. Gila ya, malah nunggu loh, dengan maksud mungkin dengan ditanya soal perkara Dede ini gitu kan, Dede bisa menjelaskan lebih dalam lagi gitu kan, bisa ngejawab lagi biar terungkap lagi. Tapi malah ditanya, kamu kalau pulang kerja pulang ke Garut, pulang pergi gitu. Terus sama terakhir itu pertanyaannya, kamu punya handphone? Tolonglah. Iya ya, menurut aku ya karena dia udah nating tulus kali, terus juga udah diyakinin juga sama Kang Deddy, kamu kalau jujur, kalau misalnya kamu nggak salah, kamu jujur, nggak usah takut gitu kan. Jadi udah nggak ada tuh ngerasa takut atau kayak gimana ya itu. Jadi keluarnya kayak kemarin itu Mang. Sama poin pentingnya berarti dia nggak takut ditanya-tanya karena dia bener mengalami apa yang dia ceritakan itu, dan itu kejadian bener terjadi kemungkinan besarnya kan. Cuman ya yang bisa aku tangkap di sini, kenapa Dede nggak ditanya-tanya banyak, karena nggak ada celah poin untuk mengkonter. Iya, atau mau digiring gitu ya. Nggak ada celah poin untuk memberatkan keterangan dia atau bikin hakim ragu sama keterangan dianya, nggak ada. Makanya akhirnya ditanyain, kalau waktu kerja di Steam pulang pergi ke Garut, tolonglah punya handphone, tolong biar.
Selain dari Dede sama Kang Dedi ini jadi sorotan juga oleh Bapak Jenderalnya para netizen Pak Susno Meluncur. Nih ya di konten terbarunya starting dari menit 202 di seri 57 ya, ceki-ceki. Play. Tujuan daripada pra-peradilan ini, bukan pra-peradilan. Tujuan peninjauan kembali ini adalah mencari kebenaran, mencari keadilan. Jaksa, polisi, hakim itu penegak hukum. Mencari kebenaran, mencari keadilan, bukan cari pembenaran. Tapi dalam prakteknya lihat, kemarin itu sidang PK 6 terpidana. Selesai PH penasihat hukum mengajukan dalil, kemudian dalil itu atau memori itu dijawab oleh jaksa penuntut umum dengan sebutannya aja udah nggak enak dengarnya, kontra memori. Nah, dalam kontra memori itu sekian banyak nopum, sekian banyak kehilapan hakim, sekian banyak keputusan yang bertentangan itu ditolak semua. Lah ini kan memalukan, masa satu pun nggak ada yang benar. Nah, sepertinya jadi tidak ada satu visi yang sama ya Pak, untuk mencari keadilan, untuk menegakkan keadilan, mencari kebenaran gitu kan? Nggak ada. Seperti mencari pembenaran. Iya. Saya yang benar, ngotot. Soal yang itu dihukum mau mati, mau lu apa di dalam penjara, sak bodoh teing. Nah ini malu, negara malu. PH untuk 6 terdakwa itu mereka bekerja sendiri, dengan biaya sendiri, terbuang waktu, terbuang tenaga, tidak digaji serupiah pun oleh negara. Demi membela rakyat kecil yang terzolimi. Loh di sini negara digaji oleh negara, dibayar oleh negara, dikasih fasilitas negara, rakyat memberikan kewenangan kepada mereka, kewenangan hukum, rakyat melalui undang-undang memberikan kepada mereka, menugaskan kepada mereka untuk menegakkan kebenaran, mencari keadilan. Tapi mereka berubah mencari pembenaran. Dan mau menang-menangan. Mau menang-menangan. Kita itu rakyat itu sangat menginginkan. Di sini ada rakyat terzolimi, kita anggap tidak bersalah sehingga dia dipidana. Di sini lagi mencari keadilan. Jangan ditolak mentah begitu, diberi. Beri jalan, beri data, beri fakta hukum, beri apa supaya ini, oh benar Anda ini. Duduknya satu meja, jangan ngotot-ngototan. Kalau kayak gitu ngotot-ngototan, akhirnya kepercayaan pada aparat hukum milik negara nggak ada kepercayaannya. Jadi kita nggak percaya lagi loh. Kalau gitu percuma ngajukan PK. Mudah-mudahan hakimnya bijak. Hakimnya tahu tugasnya. Wah ini pencari keadilan ini benar. Tapi kalau hakimnya mencari pembenaran juga, wah yang memutuskan hakim juga yang dulu kalau salah. Kalau saya putus ini diterima, berarti saya mencelakakan institusi sendiri, maka rusak negeri ini. Jujur di awal sebelum mulainya sidang PK pertama, aku masih kayak punya harapan tuh, idealnya tuh kayak, wah kalau misalkan dibenarkan gitu, iya kami setuju dengan memorinya, yuk kita korek bareng-bareng. Jadi tuh si saksi yang dihadirkan tuh dua-duanya tuh gak yang saling menjatuhkan gitu ibaratnya, saling menggali, saling mengkorek. Terus kita ada ini nih mungkin bisa dipakai juga nih ini, wah. Tapi ternyata indahnya kalau begitu kan. Betul, tapi ternyata tidak. Sampai sidang terakhir di minggu ini di hari Jumat kemarin pun masih tolonglah ya. Sampai kena semprot sama Dede ya. Sampai kena semprot sama Dede, ditantangin sumpah sama Saka. Coba tuh tolonglah ya. Ya dengan pihak termohon memilih untuk di posisi itu, ya akhirnya ya resiko dirujak oleh teman-teman netizen mah ya terjadi gitu. Kalau aku mikirnya aduh jangan mau dong di apa ya ibaratnya ketempuhan sama hal yang aku meyakini pihak termohon dalam case ini JPU yang turun gunung untuk sidang PK ini itu tuh mereka nggak tahu menau di 2016 tuh nggak terlibat soal perkara ini gitu ya, cuman ketempuhan sekarangnya aja gitu. Jangan mau
kena cipratannya gitu. Jangan mau atuh nyebokinnya, tolonglah. Nextnya kita kelas momen Saka yang mungkin Mamang kelewat, Nyonyo kelewat, Santu People kelewat meluncur. Nih Nyo, ini di lastnya aja ya karena tenggorokan Mamang lagi tolonglah ya. Ini momen Saka saat memberikan keterangan sebagai saksi di sidang PK 6 terpidana ya. Banyak cerita-cerita yang mungkin baru terungkap detailnya ya di sini ya, yang perih banget ngedengernya. Juga yang bikin aku salfok, ternyata pada saat momen Saka mungkin Mamang kelewat atau kayak gimana, majelis hakim yang diwakili oleh hakim ketuanya itu memake sure. Dan cukup lumayan shock saat Saka menunjukkan, jadi sebelumnya Saka menyatakan bahwa akibat penyiksaan tersebut gitu ada cacat yang dialami Saka di area tangannya saat diminta dilihat dan sepertinya cukup lumayan shock. Dari Kang Deddy Mulyadi di channel Ceki. Saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Terus kamu diapain lagi waktu itu? Disiksa di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pas di strom itu pas di ruangan narkoba. Oh, saudara di strom? Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan? Narkoba. Ruangan siapa itu? Nggak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya menyetrumnya? Disetrum ke badan sampai ke kaki. Badan manamu di stromnya? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping, depan sama ke kaki. Di strom ada masuk kotak sampai ke listrik gitu? Enggak, jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan. Oh, pakai cas begitu ya? Kamu di strom itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan dijepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Nih Saka yang mungkin kalau Santu People ngikutin dari awal, setiap menceritakan itu biasanya berbalut dengan emosi, dengan emosi. Kali ini mungkin udah bener-bener titik puncak mau ngeluapin, nangis dia sambil menceritakan, terharu, sedih gitu kan, perihnya kerasa lagi gitu, mirisnya kerasa, ya saking, aduh tolonglah, lanjut lagi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang waktu itu? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, ganti-ganti polisi, gaplokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja? Tiap hari? Tiap hari. Sampai di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak-injak. Saudara tadi menerangkan pemukulan itu membuat tangan saudara cacat. Pakai kursi. Saudara menunjukkan tangannya tadi ya. Kita lihat sama-sama. Coba. Ayo, sini Pak. Ini yang kemarin Prof Nasrullah bilang. Mana Pak? Hakimnya interest nggak? Banyak pengen tahu nggak? Coba Pak. Tapi kayaknya tadi ada masakan dari Rizka juga. Suratnya kena. Pakai kursi ini enggak lurus. Ini. Itu diinjak pakai kursi. Iya, di atasnya ada orangnya. Iya. Iya. Yang pijakan kursi. Itu kursi besi. Jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja. Iya. Nanti aku mau ini ya ngechat Bu Titina mau minta fotonya perbandingannya, penasaran juga pengen lihat ya. Tapi balik lagi, tanpa ditunjukin hanya begini aja tadi Bapak Hakim bisa menunjuk oh yang ini itu nih. Di atasnya ada orangnya. Ini. Tuh. Itu diinjak pakai kursi. Iya, di atasnya ada orangnya. Iya. Iya. Kayaknya kelihatan banget bedanya. Jadi saudara disiksa
Tadi sih Saka sempat ngomong yang nggak tahu yang kanan yang kiri yang ini. Pokoknya kena uratnya gitu. Iya. Terus gimana? Pokoknya kayaknya lebih bengkok apa gimana? Nanti coba aku mau minta fotonya gitu. Siapa tahu nanti bisa di-embed. Iya kayaknya kelihatan banget karena sampai sebelum Saka nunjukin pun kayak yang itu ya Pak Hakimnya bilang gitu kan. Itu ya yang di tengah-tengah itu ya gitu. Iya, kata Saka kan. Cuman aku salfok sama Eka Sandi sih tadi. Eka Sandi ya kan dia yang aku tangkap dia merasa bersalah karena dengan dia meminta tolong Aldi buat ngisi bensin. Aldi sehingga Aldi harus minta temenin Saka gitu kan ngisi bensin. Nah terus habis ngisi bensin kan harus nganterin motornya. Nah pada saat itulah ya makanya Eka Sandi di sini double dia bebannya selain buat dia sendiri, beban dia karena dia minta tolong ngisi bensin. Aldi sama Saka harus dibak-bik-bak juga gitu kan. Terlebih Saka kena 8 tahun gitu. Tolonglah Iya ya. pasti ada rasa nyeselnya. Harusnya coba mungkin ya. Coba gua waktu itu nggak minta tolong gitu. Mereka berdua mungkin nggak akan kayak gini nasibnya gitu ya. Pasti kepikiran terbesit pasti kayak gitu. Iya walaupun dia juga tidak melakukan gitu tapi ya pasti ada rasa bersalahnya kan emang ya. Tolonglah ya. Ninyo, last momennya penutupan saat Saka menantang. Ini point of view dari sebelah sini lebih enak nih ya, nih meluncur. Ini Nyo, ceki. Ketika di persidangan, selain saudara tadi bilang kami sama Bapak malah disudutkan, ya. Apakah waktu di persidangan hakim maupun jaksa menyudutkan saudara juga? Iya. Ada ancaman? Ancaman tidak. Jadi menyudutkan itu Saka itu menceritakan bahwa Saka ini berada bersama Sadikun dari rumah Sadikun ke rumah nenek Sadikun, rumah nenek saya juga itu, neneknya Eka Sandi juga. Setelah itu saya ke bengkel, namun diarahkan ke BAP. Baik. Kemudian apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan, pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya. Iya. Baik. Nah, kemudian saya izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Ada izin. apa? Mohon maaf yang mulia. Ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Udah gini aja ya, tutup poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Aku sebel playing victim banget. Enggak ini ada apa nih, ada apa? Jelas-jelas ketrigger sama pertanyaan Anda yang curiga cukup pakeku. Tolong. Sumpah aku tuh kalau ngelihat kayak gini Mang kayak sempet mikir gitu. Ini JPU apa nggak tersentuh hatinya ngelihat apalagi kemarin Hadi ya yang di sininya. Iya, Iya, maksudnya kan mereka ngelihat langsung kan maju ke depan bareng-bareng tuh. Terus Saka juga apa nggak tersentuh gitu sedikit aja gitu. Iya, aku biar apa sih ngotot-ngototan? Iya. Biar apa? Tolonglah, biar apa? Udah materi sebelum izin yang mulia, ada apa ini? Ada apa ini? Iya. Ya pasti ketrigger sama pertanyaan Anda yang curug kuku kakrau itulah. Tolonglah ya. Ya kali di persidangan ada pemukulan dari pihak jaksa sama hakim. Kayak tolonglah. Udah aku pusing. Ya besok masih dalam upaya untuk tetap ngejaga di permukaan. Besok Mamang mau bahas LPSK yang udah mulai frontal buka-bukaan itu wadididau banget nih, menyala banget buat LPSK. Sambil menunggu kelanjutannya besok, sekarang kita meluncur ke cepet thanks. Meluncur. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Cus. Yo. Yes. Lagi-lagi. Super thanks kita ada 7 lagi. 7 lagi nih, iseng banget Santuy People, sengaja banget nih. Yang pertama Mamang mau buka dari Nesa Galuh. Ada komenan Polri udah menyerahkan pada masyarakat mau banyak banget ya diproses ininya mah ya. Penjirikin ya, mau cari info klarifikasi soal kondisi Aldi nanti ya. Udah nyebar ya. Iya ya. Nextnya ada dari Alvia Gataviana Brili. Halo Nyombang dan Santuy People, bagaimana kabar kalian? Wah udah lama aku nggak mampir ke sini. Titip lapak dulu. Kalau kamu kemana aja, Teh Alvia kemana aja? Ini kita udah big bug menjaga di permukaan Teh Alvia. Nextnya ada dari Saninata. Dede sudah dengan gagah
mengungkapkan kebenarannya. Tinggal IPA, mending juga ngaku aja deh, terus minta maaf, paling enggak bisa ngurangin dosa. Gas terus Nyomang dikit lagi yuk, bisa yuk. Bisa. Next ada dari Riandini, bukan Riandono ya. Aku mengikuti live sidang kasus Vina begitu penuh dengan air mata, tapi alhamdulillah kini jalan bebas buat mereka semakin terbuka lebar. Yes. Thank you buat tim Peradi dan tim juga KDM, juga netizen seluruh Indonesia. Thanks, Yes. Yongs. Siapa ini? Nitiana Rohim. Para hakim pun sudah yakin ketujuh terpidana bukanlah pelaku Pembinihan. pembunuhan. Terima kasih. Ya, yakinnya disampaikan melalui kode-kode tipis-tipis ya. Yulika. Waktu Dede maju dan dibikin merinding pas dia rela dihukum metong ya. Di akhir sedang dibikin mewek. Ini dunia benar-benar dijungkir balik ya. Biasanya keluarga korban yang dibela, ini malah keluarga korban malah diabaikan ya. Karena hampir semua mata hati hanya tertuju pada terpidana yang jadi korban kebiadaban orang-orang yang mengatasnamakan keluarga korban dan dendam. Bismillah, kalian insya Allah bakal lepas dan berkumpul dengan keluarga tersayang. Amin. Lastnya dari File Wedding Organizer. Semangat terus Radio Santai, channel kesayanganku. Thank you Perumnas. Dan selalu saya tunggu-tunggu tiap malam kawal terus keadaan negeri ini yang makin miris. Titip kawal kasus Ayu Palembang Nyomang. Iya, udah banyak antrian ya. Semoga ini cepat beres dan habis. Terima kasih kepada para sultan santri yang sudah memberikan support thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Mamang Abu yang always tidur dan Paku yang kalau nggak bunyi dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.